Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sebuah kereta melajukan Suyi dan Bikong Liu menuju Danau Loyun. Dua pengawal Bikong Liu mengikuti secara diam-diam. Saya tidak tahu kapan Suyi akan datang. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin ketat persaingan saat jalan menuju Dewa Kuno dimulai. Di perjalanan, Bikong Liu menghela nafas. Dia berasal dari domain dewa, dan dia paling mengetahui hal-hal di dunia domain dewa. Dalam 6 bulan terakhir, karena jalan para dewa kuno akan segera muncul, banyak kekuatan teratas telah bertindak, mengirim yang terkuat ke pintu satu demi satu untuk mengawal anak-anak para dewa. Datanglah ke tanah hari abadi. Dikatakan bahwa orang terpilih di beberapa pasukan tingkat penguasa akan berpartisipasi. Yang terpilih, kekasih surga, lahir dengan atmosfer, para jenius tak tertandingi di jalan, masing-masing dengan latar belakang yang luar biasa. Di depan yang terpilih, mereka yang bisa disebut dewa tiada taraf jauh lebih rendah. Alasannya sangat sederhana, ketika yang terpilih berada di Taijing, ia memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melawan dewa-dewa yang lebih rendah di alam penciptaan. Menjadi eksistensi tingkat dewa. Suyi berkata pada titik ini, kamu membuatku sedikit iri. Bikong Liu tertegun. Suyi berkata dengan emosi di jalan kultivasi, semakin banyak lawan yang Anda miliki, semakin menarik. Ketika Anda melihat-lihat, tetapi tidak ada yang layak berduel, ini terlalu membosankan. Di aliran kosong. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sedang berpura-pura secara brutal oleh pria di depannya ini. Tak terkalahkan. Terlalu membosankan. Dengar, apakah ini yang dikatakan orang? Bikong Liu berkata, mungkinkah sesama Taois tidak dapat menemukan lawan di dunia ini? Suyi berkata sebenarnya, di alam yang sama, Anda tidak dapat benar-benar menemukannya. Di aliran kosong. Dia menahan keinginan untuk membantah dan berkata sambil tersenyum, jika demikian, ketika jalan menuju dewa-dewa kuno terbuka, saya benar-benar ingin melihat bahwa rekan-rekan Tao tak terkalahkan. Gaya lingkungan. Kata-katanya asal-asalan, jelas tidak menganggapnya serius. Suyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bikong Liu tidak bisa menahan diri, tetapi berkata, apakah menurutmu yang terpilih bisa dianggap sebagai lawan? Suyi melirik pria itu, dan akhirnya memutuskan untuk tidak menonjolkan diri dan berkata, jika ada kesempatan, kamu akan mengerti tanpa aku memberitahumu. Baru bilang, ledakan. Sebuah kereta perunggu tiba-tiba menderu dari satu sisi. Di atas kereta, berdiri seorang pria jangkung dan kurus dalam jubah piton, dengan rambut panjang berkibar, dan suasana mendominasi. Bikong Liu, ini benar-benar kamu. Pria berjubah piton melirik Bikong Liu di kereta harta karun. Sejak di alam para dewa, saya telah mengatakan bahwa Anda berani membiarkan. Suara itu meledak seperti guntur, menarik perhatian banyak pejalan kaki di dekatnya. Ini adalah jalan menuju Danau Loyun. Selain Suyi dan yang lainnya, ada orang kuat lainnya yang bergegas ke Danau Loyun. Ketika memperhatikan adegan ini, beberapa suara berisik juga mengikuti. Emas. Dewa tak tertandingi ini, yang terdaftar dalam daftar pertempuran Taixuan, ada di sini. Orang-orang terkejut dan mengenali identitas pria berjubah piton. Di alam para dewa, ada 6 penguasa iblis yang ada di seluruh surga, yang dikenal sebagai 6 penguasa iblis utama, dan kakek Jin Buli adalah 6 master iblis utama, salah satu dari Ling Feng Demon Lord. Konyol, kamu bisa datang, kenapa aku tidak boleh datang? Bikong Liu keluar dari kereta dengan mata dingin seperti listrik, menatap langsung Jin Buki yang berdiri di atas kereta perunggu. Pada saat yang sama, kedua penjaga Bikong Liu juga berjalan keluar dari kegelapan dan datang di belakang Bikong Liu. Tapi Jin Buli tidak mempedulikan ancaman dari kedua wali itu, melainkan menyeringai, aku akan menepati janjiku, karena aku yang mengatakannya, aku harus melakukannya. Hentikan itu. Kakimu tidak akan pernah melanggar janjimu. Bikong Liu mengerutkan kening dengan sedikit kemarahan, dan berkata dengan dingin, cobalah. Ledakan. Sensasi di lapangan. Tidak ada yang menyangka bahwa dua sosok bangsawan dari domain dewa akan saling berhadapan pada saat ini,
berdebat dengan pedang. Saya melihat Jin Buli tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan khawatir, jika Anda punya nyali, pergi ke Danau Loyun, saya berjanji untuk membiarkan Anda berdiri dan berbaring." Keluar. Ledakan. Suara itu masih bergema, Jin Buki sudah menaiki kereta perunggu dan berlari menjauh. Si brengsek ini. Bikong Liu diam-diam menggertakkan giginya, wajahnya sangat muram. Pertempuran ini, meski tidak dipentaskan, tapi dari segi momentum, Jin Buli tak diragukan lagi tampil lebih unggul, arogan. Puan muda, Jin Buli, bocah iblis ini selalu durhaka, dan cepat atau lambat dia akan membuat bencana besar. Kita untuk menghindari tepi untuk saat ini. Pria tua dengan pakaian brokat dan giok melangkah maju dan berbisik, "Saya tidak tahu kapan jalan menuju dewa-dewa kuno akan muncul. Terutama wajah yang rusak. Tidak bijaksana. Jika saya memilih untuk tidak pergi ke Danau Loyun karena takut, saya tidak hanya akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan, tetapi juga membuat suasana hati saya berdebu dan saya tidak akan pernah bisa melihat ke atas." Bikong Liu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergi, kamu harus pergi." Kultivasi bertanya, "Jalan besar menantang, tidak ada ruang untuk mundur." Ada tekad di mata itu. Pria tua dengan pakaian brokat dan pakaian giok itu tiba-tiba terdiam. Di kereta harta karun, Su Yi, yang sedang minum sendiri, mau tidak mau melirik Bikong Liu. Benar saja, setiap keturunan yang dapat dikultivasikan oleh salah satu kekuatan tertinggi pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Keberanian Bikong Liu patut diacungi jempol. Namun, Su Yi tidak tertarik dengan dendam antara Bikong Liu dan Jin Buli. "Rekan Taois, aku membuatmu tertawa." Kembali ke Baonian, Bikong Liu berkata agak mencela diri sendiri, "Di mata orang luar, kami anak-anak Tuhan sangat cantik, dengan latar belakang yang baik, latar belakang yang hebat, warisan yang kaya dan status tinggi, tetapi di mata orang-orang dari alam yang sama pada tingkat putra dewa, mereka juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9, dan persaingannya sangat sengit." Su Yi berkata bahwa Jian Feng telah diasah, dan jalan menuju jalan bukanlah momen kehormatan dan aib. Ketika Anda tidak dapat menemukan banyak lawan di masa depan, kamu akan merindukan seluruh dunia. Hari-hari musuh. Bikong Liu tertegun sejenak, lalu mengangguk setelah beberapa saat, dan berkata, "Tentu saja." Tak lama, kami tiba di Danau Loyun. Di taman kuno yang dibangun di tengah Danau Loyun, terdapat banyak tokoh bangsawan, yang sebagian besar berasal dari alam dewa, dan sejenisnya dan dewi dapat dilihat di mana-mana. Pria dan wanita cantik, masing-masing dengan gayanya sendiri. Ini adalah situs aula panjang umur, tetapi orang-orang kuat di aula panjang umur hari ini hanya dapat secara impulsif mengantar peran mengirim, menyajikan teh, dan menuangkan air. Memang, perjamuan hari ini terlalu tinggi. Jangan membicarakan hal lain, hanya penjaga para dewa dan dewi, semuanya adalah dewa. Pesta ini sudah dimulai. Alih-alih mengatur tempat duduk, mereka mengobrol satu sama lain di taman, dan ada makanan lezat buatan peri di mana-mana untuk dicicipi oleh para tamu. Pembawa acaranya adalah Mi Yeyun dari pengadilan Tao Sanxing. Mi Yeyun juga merupakan protagonis yang paling banyak ditonton di lapangan. Banyak dewa dan dewi berkumpul di sekelilingnya, mengobrol dengannya, dan bertukar cerita tentang jalan dewa kuno. Su Yi tidak ikut bersenang-senang. Setelah tiba di sini, Bikong Liu pergi untuk menyapa beberapa temannya, sementara Su Yi duduk sendirian di bawah pohon kuno di taman, minum sambil minum dengarkan percakapan di kebun. Harus dikatakan bahwa para dewa dari alam para dewa ini memang memiliki banyak petunjuk berharga, dan banyak rahasia yang berkaitan dengan jalan para dewa kuno. Dunia luar pada dasarnya tidak bertanya, namun pada perjamuan kali ini, hal itu menjadi topik pembicaraan yang umum. Bagi Su Yi, ini sukses. Misalnya, kesempatan untuk menjadi dewa di jalan para dewa kuno semuanya ditransformasikan oleh peradaban zaman yang menghilang di masa lalu. Dan apa yang disebut kesempatan untuk menjadi dewa yang hanya ada di jalan para dewa kuno benar-benar ada. Namun dalam beberapa tahun terakhir, belum ada yang bisa mendapatkannya. Saat bepergian di jalan para dewa kuno, beberapa alam rahasia hanya dapat dimasuki oleh orang-orang dari Ordo Taixuan. Dan di alam rahasia itu, sering kali terdapat pecahan zaman,
yang artinya para dewa tidak bisa campur tangan. Sayangnya, meskipun petunjuk ini berharga, mereka tidak dapat membuat Sui benar-benar peduli. Yang dia pedulikan adalah jurang misterius di ujung jalan dewa kuno itu. Apakah yang terkubur di reruntuhan jurang itu benar-benar peradaban zaman yang menghilang beberapa tahun terakhir? Jika demikian, apakah mungkin ke sana dengan bantuan era Tinder? Dalam analisis terakhir, rahasia yang dibicarakan anak-anak dewa ini terkait dengan menjadi dewa dan ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Di Menara Jahat Kuno, dia memecahkan papan catur Itian dan akhirnya menemukan caranya sendiri untuk menjadi dewa. Bagaimana mungkin dia memiliki pikiran untuk mencari kesempatan menjadi Tuhan lagi? Saat pikiran Sui melayang, pertempuran keras terdengar di kejauhan, diikuti oleh seruan keras. Semua orang terkejut dengan perjamuan itu. Sui sedikit mengernyit, bangkit dari bawah pohon kuno, dan berjalan mendekat. Di sudut barat laut taman, terdapat aula pertunjukan untuk pertempuran dan pembelajaran. Pada saat ini, di dojo, pertempuran baru saja berakhir. Bikong Liu, jika kamu tidak setuju, naiklah dan aku berjanji akan mematahkan kakimu yang lain juga. Di dojo, Jin Buki, yang mengenakan jubah piton, melingkarkan lengannya di dadanya, tampak acuh tak acuh. Dia baru saja menekan Bikong Liu, mematahkan kakinya, dan membuangnya keluar dojo. Bikong Liu tersungkur ke tanah, rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat dan jelek. Salah satu kaki kanannya patah, dan darah mengucur dan menodai tanah. Banyak karakter anak dewa di sekitarnya datang, dan ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi mereka berbeda, dan bisikan juga terdengar. Beberapa dewa juga muncul di dekatnya, tetapi tidak ada yang terlibat. Ini adalah pertarungan antara karakter anak dewa, dan ada aturan tidak tertulis di domain dewa. Selama tidak ada yang mati, para dewa tidak boleh ikut campur. Tuan muda, pria tua dengan pakaian brokat dan giok dan wali Tao lainnya datang, wajah mereka sangat berubah, dan mereka melangkah maju untuk membantu Bikong Liu. Berhenti, dia belum menyerah, siapapun yang berani campur tangan melanggar aturan. Emasnya penuh. Tiba-tiba kedua pengawal Bikong Liu itu berhenti dan terlihat ragu. Dan Jin menatap Bikong Liu seperti sebilah pedang, sambil tersenyum aku bilang selama kamu datang, aku akan membuatmu kehilangan muka di depan umum, kamu tapi jangan, tidak mendengarkan bujukan, bukankah ini penghinaan yang ditimbulkan sendiri? Tawa di lapangan pun pecah. Beberapa orang menertawakan kemalangan, beberapa orang kasihan, beberapa orang tidak tahan menyaksikan. Bikong Liu saat ini memang memalukan dan menjadi bahan tertawaan. Sui diam-diam berjalan dari kejauhan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri di tengah kerumunan, menonton adegan ini dengan tenang. Bikong Liu tidak kalah telak, tapi dia sangat terhina. Kaki patah, tersungkur di tanah, digambarkan menyedihkan. Sui menonton adegan ini dan tidak melakukan apa-apa. Tidak peduli siapa Anda pasti akan mengalami kemunduran dan penghinaan. Bagaimana mungkin tidak ada yang kalah? Saat kamu dikalahkan dan dihina, seringkali kamu bisa melihat karakter dan semangat seseorang. Sui ingin melihat apa yang akan dilakukan Bikong Liu saat ini. Segera, Bikong Liu bangkit dari tanah. Dia berlumuran darah, dan kaki kanannya yang patah pulih. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan menuju dojo. Tidak mengakui kekalahan. Tidak ada kompromi. Tapi adegan ini menyebabkan ledakan tawa menghina. Dua wali Bikong Liu cemas dan khawatir. Su, apakah wajahmu tidak cukup? Minggir. Di aliran udara dingin dan dingin. Karena dia bersikeras mencari pelecehan, mengapa menghentikannya? Cijia menyingkir. Di dojo, Kim tutup mulut. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu menghela nafas dan melangkah ke samping. Melihat Bikong Liu hendak memasuki dojo, tiba-tiba terdengar suara, Bikong Liu, kalau kalah pasti kalah. Di lapangan siapa yang tidak tahu kalau kekuatannya tidak sebagus emas. Terjadi keributan di lapangan. Karena pembicaranya adalah Mi Yeyun, Daozi dari Sanxing Taoist Court, dan pembawa acara perjamuan hari ini, seperti pemimpin di antara karakter setingkat dewa anak sosok yang hadir.
Bikong Liu berhenti sejenak, menatap Mi Yeyun, dan berkata, bagaimana kamu bisa dengan mudah menyerah ketika berjuang di garis depan? Mi Yeyun mengerutkan kening. Segera seseorang berdiri dan memarahi, Bikong Liu, tidakkah kamu melihat bahwa kakak Mi melakukan kebaikan untukmu? Menarik, dan cepat mengakui kekalahan, kamu juga bisa menyelamatkan muka, jika kamu tidak tahu kesenangannya, kamu takut kamu akan hancur hari ini. Banyak yang mengangguk. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Bikong Liu sama sekali bukan lawan yang tiada taraf. Pada saat ini, para dewa yang menonton dari jauh merasa bahwa Bikong Liu sedikit bodoh. Kalah berarti kalah. Menghadapi semua ini, Bikong Liu akhirnya tidak berkata apa-apa dan melangkah ke dalam dojo. Iya, itu laki-laki. Jin menyeringai dan langsung menembak. Ledakan. Pertempuran sedang berlangsung. Namun dalam sekejap, Jin Bully sekali lagi menekan Bikong Liu, melangkah keluar, mematahkan kaki kanan Bikong Liu, lalu mengangkat jari kakinya. Ledakan. Bikong Liu jatuh di luar dojo. Rambut menjijikan, kaki kanan berdarah, tulang remuk. Terjadi obrolan di lapangan. Bodoh sekali melakukannya ketika Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya. Manusia, penting untuk memiliki pengetahuan diri, mengetahui bahwa Anda akan kalah, tetapi Anda harus menjadi ngengat bagi api, dan Anda layak menjadi disalahgunakan. Beberapa orang yang awalnya bersimpati dengan Bikong Liu juga menggelengkan kepala. Kesenjangan kekuatan itu ada, bagaimana bisa diubah dengan mengintai. Yang mengejutkan semua orang, Bikong Liu bangkit lagi, dan dengan darah yang menggenang di sekujur tubuhnya, dia berjalan menuju dojo lagi. Penonton tercengang. Apakah orang ini gila? Jin Bully juga mengerutkan kening, ekspresi cemberut muncul di antara alisnya, dan berkata, kamu masih tidak mengakui kekalahan. Dia yang menanggungnya sendiri. Ledakan. Sebentar lagi pertempuran akan dimulai lagi. Tanpa diduga, Bikong Liu yang dikalahkan 2 kali berturut-turut, meledak dengan potensi yang sangat kuat saat ini, dan bertarung sengit dengan Bikong Liu. Pada akhirnya, dia berteriak keras, dan sosoknya yang kurus meledak menjadi api cian yang mengerikan, yang berevolusi menjadi burung bifang yang mengepakkan sayapnya dan menyerang King Ning dengan satu pukulan di bawah, emas akan ditolak. Semua orang kaget. Orang ini telah membangkitkan kekuatan bawaan dari kekuatan garis keturunan. Ada yang kaget. Garis, 9 pukulan, bifang dihargai oleh klannya. Tuhan berbisik. Puan muda, bakatnya telah menembus. Kedua wali itu heboh. Ternyata dia tidak keras kepala sebelumnya, tetapi ingin meminjam uang untuk sepenuhnya menghancurkan potensi bakatnya dan membiarkan bakatnya menerobos. Ada yang kaget. Dari awal hingga akhir, Suyi memperhatikan dalam diam, hingga saat ini, dia mengangguk diam-diam. Kegagalan bukanlah hal yang mengerikan. Yang mengerikan adalah saya tidak bisa bangun sama sekali. Bikong Liu tidak hanya menanjak, tetapi juga merebut kesempatan untuk berkompetisi di jalan untuk mencapai terobosan dalam bakat dan kekuatan. Ini sulit didapat. Tapi, Suyi dapat melihat bahwa bahkan jika bakat dan kekuatannya menembus, Bikong Liu masih akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan emas. Kekuatan bawaan yang terbangun belum telah benar-benar dikendalikan benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Jin Bully untuk membalikkan keadaan, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mengalahkan Bikong Liu lagi. Kaki Bikong Liu patah lagi. Terdengar suara penyesalan di lapangan. Tapi sedikit orang yang berani menyindir Bikong Liu. Bawa saya untuk menerobos kekuatan alam, bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa membayar harga? Jin terus menyeringai, matanya bengis, dan dia menginjakkan kakinya di Bikong Liu. Ledakan. Tubuh Bikong Liu terbang keluar, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Dengan satu kaki, dia terluka parah, dan tubuhnya hampir roboh. Semua orang kaget, dan terdengar suara terengah-engah. Luka akibat kaki ini tidak akan sembuh sama sekali dalam waktu singkat. Dan kamu harus tahu bahwa jalan para dewa kuno akan segera muncul. Jika kamu terluka, itu pasti akan mempengaruhi tindakan Bikong Liu di jalan para dewa kuno. Dua wali Bikong Liu sangat marah dan mata mereka menakutkan, tapi Jin Bully mengabaikannya, atau tidak peduli sama sekali, karena dia juga punya wali. Apa yang kamu, ini pertarungan jalanan. Aku tidak membunuhnya,
itu tidak melanggar aturan. Jin mencibir. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Bikong Liu, apakah kamu berani bertarung lagi? Jika kamu tidak berani, akui saja kekalahan di depan semua orang. Dan akui bahwa kamu tidak sebaik kamu. Aku. Bikong Liu menyeka darah di sudut bibirnya, bangkit dengan susah payah, dan tiba-tiba tersenyum, saya tidak hanya harus mengakui kekalahan, tetapi juga terima kasih. Kamu karena menjadi target hidup bagiku bantu aku menerobos kekuatan alam. Semuanya. Wajah Jin Bully mendadak menggelap. Bikong Liu akan pergi. Tunggu. Su Yi datang. Apakah kamu ada hubungannya dengan sesama Tao? Bikong Liu bingung. Kamu terluka parah oleh tusukan pusaran petir dari Protos Jin Luan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat dengan mudah pulih seperti sebelumnya? Su Yi berkata ringan. Thunder Vortex. Wajah Bikong Liu tiba-tiba berubah. Penonton pun sempat riuh. Ini adalah teknik rahasia tabu yang sangat sombong dan kejam, yang dapat mengikis jiwa secara diam-diam, sehingga sulit untuk dicegah. Tiba-tiba, pandangan banyak orang yang memandang Jin Bully berubah. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dalam pertempuran di jalan, Jin Bully akan sangat hina dan ganas. Jin Bully, aku tidak pernah mengira kamu orang seperti itu. Wajah Bikong Liu pucat pasi. Kedua walinya juga terlihat sangat buruk dan memiliki mata yang buruk. Tidak ada aturan bahwa penggunaan teknik rahasia klan saya tidak diperbolehkan. Jin kedinginan. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yi, siapa kamu? Su Yi secara terbuka mengungkap trik yang dia gunakan, yang membuatnya marah. Kemudian semua orang sadar kembali dan memandang Su Yi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Bikong Liu terluka, tetapi pemuda berjubah biasa ini adalah Si It. Ini bahkan mengejutkan banyak dewa. Kenapa, kamu masih berusaha membalas dendam? Bikong Liu sangat marah. Jin Buqi berkata dengan dingin saya tidak bisa berbicara tentang balas dendam, saya hanya ingin belajar dari pria berwajah aneh ini, tetapi saya tidak tahu apakah dia punya nyali untuk melakukannya. Perang. Semua orang bisa melihat bahwa setelah dibongkar, Jin Bully sangat marah, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membasmi habis-habisan pemuda yang berani mencampur-adukkan kakinya ini. Berhenti sebentar. Saya tidak tertarik untuk mengalahkan Anda. Su Yi berkata, dan berjalan ke panggung, serahkan sebotol, Lei Guodan, aku tidak peduli denganmu. Le Fuodan. Setelah terluka oleh mantra Thunder Vortex, menelan pil ini akan menyembuhkan luka sepenuhnya. Penonton tercengang dan terlihat berbeda. Tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini akan memiliki sikap yang begitu kuat di hadapan Jin Bully. Dia juga tidak menyangka bahwa Shenmu, yang baru saja bertemu, akan membelanya saat ini. Seketika, jantungnya menegang, khawatir Su Yi akan terluka oleh Jin, dan dia akan segera bergegas ke panggung untuk menghentikan Su Yi. Tapi pada saat ini, Jin menyeringai dan membanting tinjunya ke Su Yi. Ledakan. Tepat ketika semua orang mengira Su Yi akan diledakkan oleh pukulan ini, pemandangan luar biasa terjadi. Tinju ini hancur dan hilang ketika berada 3 kaki di depan Su Yi. Dan Su Yi baru saja mengklik. Ledakan. Jin dihempaskan ke tanah. Seluruh dojo bergetar hebat. Wajahnya penuh rasa sakit dan dia berkedut hebat. Penonton terdiam, keheningan. Para dewa yang telah menonton pertunjukan dengan mentalitas menonton pertunjukan sebelumnya, mau tidak mau menunjukkan ekspresi takjub pada saat ini. Dalam satu pukulan, emas tiada taraf dari para dewa dikalahkan. Siapa pemuda ini? Luar biasa. Bikong Liu, yang baru saja akan bergegas untuk menghentikannya, mau tak mau tertegun. Serahkan Thunderbolt. Su Yi menunduk dan menatap Jin Buqi. Ini bukan negosiasi, tapi perintah. Wajah Jin Buqi penuh amarah, matanya terbelalak, dan dia berkata, apakah kamu berani melawanku lagi? Dia pikir dia ceroboh dan dia dikalahkan. Su Yi mendengus dan berkata, siapapun yang kalah akan menyerahkan semua hartanya, asalkan kamu setuju. Aku tidak keberatan membiarkan kamu kalah lagi. Jin mengatupkan giginya dan berkata, oke. Su Yi mundur selangkah. Jin berjuang untuk bangkit, mundur 10 langkah,
Lalu dia sesak napas, dan kekuatannya terus meningkat, seperti dewa perang yang marah. Dan di tangannya, ada rolet perunggu berwarna-warni. Eclipse Sun Plate. Salah satu harta karun kuno terbaik di Taijing. Semua orang dapat melihat bahwa Jin Buli tidak lagi bertarung di jalan, tetapi mati-matian. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.